Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi bersama Kak Natali Boru Pakpahan dan Inang Teti Boru Pakpahan. Kak Natali, bahagia nggak hari ini Kak? bahagia banget dong Kak. Kalau Kakak Teti gimana? Sangat bahagia Kak, bahagia karena hari ini kita bisa beribadah bersama adik-adik yang ada di rumah. Kayaknya adik-adik udah siap mulai ibadah ya Kak? Iya nih Kak, tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu pelayanan Petugas-petugas ibadah kita ibadah pada ya, hari Kak? ini. Iya, yang bawa firman kita hari ini ada siapa Kak? Ada Amang Sintua Simangungsong, selamat hari Selamat Minggu, Amang. Selamat hari Minggu, adik di sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kalau petugas musik kita ada siapa aja ya Kak? Ada Kak Sarah Boru Manurung, selamat hari Minggu Kak Sarah. Ada siapa lagi Kak? Ada Kak Ripka Boru Pardede, selamat hari Minggu Kak Ripka. Dan ada Amang Ferry Manurung, selamat hari Minggu Amang. Kayaknya adik-adik udah siap untuk ibadah ya Kak. Adik-adik, Alkitabnya disiapkan, matanya fokus pada layar HP, TV maupun laptopnya ya adik-adik. Kita siap ibadah, kita sambut ibadah kita dengan nyanyi kidung pujian Happy Ya Ya Ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang kedua dan maksudnya. Demikian bunyinya titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Tuhan. Mari kita melanjutkan bernyanyi kita dari Kidung Jemaat nomor 390 dia, Ku Berbahagia. Yesus abadi, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengar pengumuman. Ibadah kita masih diadakan online ya adik-adik. Dan jangan lupa untuk mengirimkan foto ibadah di setiap kelas sebagai pengganti absen kita setiap minggunya. Selanjutnya, kalau terasa sebentar lagi kita udah Natal ya Kak. Iya dong Kak. Dan rencananya Natal untuk sekolah minggu Desember nanti akan diadakan secara offline. Jadi adik-adik datang ke gereja dan harus mendaftar dulu siapa yang mau datang ke gereja. Ada berapa Natal Kak yang akan diadakan nanti Desember buat adik-adik sekolah minggu?
Ada 3 Natal yang diadakan dari tanggal 9, 10, dan 11 Desember tahun ini. Yang Natal kesatunya dari kelas Roma dan Korintus, yaitu tanggal 9 Desember. Natal keduanya, kelas Galatia sampai dengan kelas Filipi, itu diadakan pada tanggal 10 Desember. Dan yang terakhir ada Natal ketiga kita yang diadakan dari kelas Kolose sampai Ibrani, tanggal 11 Desember tahun 2021. Jadi adik-adik bersiap ya untuk mendaftar kegiatan Natal, nanti harus memperhatikan grup kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ibadah dengan doa syafaat yang dibawakan oleh adik sekolah minggu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih semalam kami sudah dapat tidur dengan nyenyak dan bermimpi indah ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan ceria ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami juga ingin memulai ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Ya Tuhan juga berkati Amang dan Inang Sintua ya Tuhan, dan juga kakak abang sekolah minggu agar diberikan kesabaran dan kesehatan dalam mengajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berikanlah kami semua kesehatan ya Tuhan, agar juga terhindar dari virus corona ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kiranya hilangkanlah virus corona ini dari dunia ya Tuhan, agar kami dapat bisa kembali beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita sambut firman Tuhan, tapi sebelumnya kita sambut pujian dari buku END Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukaria. Anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa.
Bapa yang Maha Kasih, kembali kami hampiri kehadirat-Mu yang kudus. Dari tempat-Mu yang kudus itu kiranya Tuhan melawat umat-Mu yang percaya, anak-anak sekolah minggu yang dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu. Berkati pelihara mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tapi bila roh Tuhan berjaya atas hati mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui firman ini. Kami sudah siap mendengarkannya. Kami berdoa, bersyukur, dan dengan kerendahan hati menyambut kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Amang kembali menyapa untuk kesekian kali yang masih dalam masa PPKM level 3 menuju level 2. Kita sudah sedikit relaksasi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan berkenan untuk ditemui pada hari Minggu yang kudus ini. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Lukas 11 ayat 27 dan 28. Demikian bunyinya, ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Di tengah masa pandemi dan pergumulan masing-masing keluarga dan anak sekolah minggu yang masih menyelesaikan belajar jarak jauhnya dari rumah baik online, kita masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan yang hidup, yang akan menyapa kita, yang menyatakan berbahagialah. Siapakah yang berbahagia? Yang berbahagialah adalah mereka yang hari ini, yaitu anak-anak sekolah minggu HKB Jika Sampurna, yang sudah siap sedia mendengarkan kabar kesukaan, kabar baik, firman Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu di semua kelas, Roma dan lain sebagainya, itu berbahagia karena berkenan ditemui Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu. Berbahagia ada dua kata untuk mencapainya, yaitu dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ada satu kata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jika kita mendengar firman Tuhan, mendengar firman itu membaca Alkitab. Mendengar firman Tuhan itu siap sedia menyediakan waktu untuk Tuhan beribadah di gereja. Juga beribadah baik online seperti saat ini. Itu namanya mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita menelaahnya, kita menghayatinya, sehingga kita dimampukan oleh kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus untuk melakukan firman yang hidup itu yang sudah ada dalam hati kita. Firman itu akan memampukan kita melakukan segala perkara-perkara yang baik, dan firman Tuhan itu akan terus memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi, untuk mendoakan, dan untuk memberitakan keselamatan yang sudah kita miliki akan Yesus Kristus Juru Selamat, yang boleh kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu yang lain atau bahkan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dengan cara apa? Oh, bukan dengan cara-cara dengan ayat-ayat Alkitab saja. Kan tadi ada dengan cara perbuatan.
tingkah laku kita, perkataan kita yang lemah lembut. Kita mau memberikan bantuan apabila kawan-kawan mengalami kesulitan pelajaran, kita menolong mereka untuk belajar bersama-sama, memberikan perhatian kepada orang tua kita, dan kita juga selalu taat belajar dan selalu mengikuti apa perintah-perintah daripada guru-guru di sekolahnya. Itu ketaatan, itu juga adalah bagian daripada melakukan firman Tuhan. Maka ia disebut berbahagia. Dalam Mazmur 37:4, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Wow, luar biasa anak sekolah minggu. Kamu disuruh bergembira, bukan bersedih. Kenapa kita harus bergembira? Karena kita adalah anak-anak sekolah minggu yang sudah ditebus dengan harga mahal. Sehingga kita dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah merdeka tidak akan mengalami kemurungan, kesedihan. Hatinya bergembira, hidupnya bersukacita, hubungannya dengan papa mamanya baik, dengan mami papinya mesra, rajin membantu orang tua, rajin belajar dan melaksanakan PR-PR yang ada di sekolah, juga rajin beribadah ke sekolah minggu, walaupun by online. Sehingga anak-anak ini mewarisi bagian daripada kebahagiaan yang sudah diberikan cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Apakah kita memang layak? Apakah kita emang anak-anak yang baik? Bukan. Bukan karena kita layak, bukan anak-anak yang baik, tapi kita sudah dilayakkan. Kita sudah diperbaiki oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga anak-anak ini merdeka dari segala tekanan. Bahkan jikalau keluargamu mengalami kesulitan, papamu mengalami kesulitan ekonomi, jika kamu berdoa dan taat pada firman Tuhan dan melakukannya, tadi dikatakan Tuhan Yesus akan memberikan sesuai dengan keinginan hatimu. Wah, janji yang luar biasa, yang ajaib. Jadi anak sekolah minggu sekarang sudah menjadi apa? I am a conqueror. Saya adalah pemenang. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Karena apa? Kita sudah ditebus dengan harga mahal melalui darah Yesus. Maka kita berbahagia. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 25. Nah, supaya sempurna iman kita anak-anak sekolah minggu, kita harus mengolah diri kita, belajar untuk taat, melakukan firman itu dalam perbuatan sehari-hari. Kita harus berbuah sebagaimana Galatia 5 ayat 22. Buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang terakhir penguasaan diri. Oh, luar biasa. Jadi apakah Amang anak-anak harus berbuah? Iya, berbuah maksudnya kamu bertambah baik, kasihmu semakin melimpah, ya, semakin murah hati, tidak gampang sakit hati, tetapi semakin sering mengampuni walaupun tidak diminta. Wajahnya selalu tersenyum, selalu memberikan kekuatan, kehadirannya ditunggu oleh kawan-kawannya karena menjadi jawaban. Oh, kalau datang yang namanya Sumihar Boru Sinaga ini atau si Jackson Boru Marga si Tanggang ini, langsung aman vokal grup kita di gereja ya, suara kita jadi bagus, wah kan begitu. Kalau dikasih liturgi di Natal nanti, wah liturginya langsung cepat hafal dan bahasa dan kata-kata sangat jelas dan nyata. Oh, itulah anak-anak yang sudah berbahagia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kalau ada kebahagiaan itu tandanya apa sih, Amang? Oh, tandanya ada kebenaran. Anak-anak sekolah minggu tidak mau lagi berbohong, berdusta, atau kalau disuruh orang tuanya bermalas-malasan,
atau menahan diri dari kebaikan. Oh, dia harus ringgas, harus rajin, harus tekun, harus patuh. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi juga ada damai sejahtera, tidak pernah dia sama teman-temannya berantem, tidak pernah dia sikut-sikutan, tidak pernah mengata-ngatai temannya, tetapi dia selalu menguatkan dan menolong satu dengan yang lain. Terus selalu bersukacita, walaupun keadaannya kadang-kadang susah, orang tuanya lagi sedih, tapi dia bersukacita, bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia cantik atau ganteng, tapi karena ada Tuhan di dalam hatimu. Jadi kebahagiaan bukan bergantung uangmu ya nak, bukan bergantung kepada kekayaan dan rumahmu, mobilmu ya nak ya, tetapi bergantung siapa yang ada dalam hatimu. Yesus Kristus telah lahir bagimu, sudah ada di hatimu. Panggillah dia, maka ia akan datang segera untuk menolongmu. Sungguh baik, dekat sekali kita dengan Tuhan kita itu, karena dia sayang dengan anak-anak dan mengasihi anak-anak. Tetapi kita harus bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Itulah sukacita, itulah kebenaran, itulah kebahagiaan sejati yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Kalau punya uang 10.000 dibelikan donat atau yang lain Indomie habis ya. Tadi gembira sudah habis, sedih lagi. Oh, kita punya lampu tiba-tiba lampunya rusak, tadinya terang jadi gelap, sedih lagi. Terus kita sekolah tiba-tiba nilai kita jeblok, kita jadi sedih lagi. Nah, Tuhan menjanjikan kebahagiaan dalam situasi apapun. Tapi kebahagiaan yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan yang tidak ada dalam dunia ini. Yaitu dia memberikan rohnya ke dalam hati kita. Sehingga apabila kita ada masalah, ada kesulitan dalam pelajaran, roh itu menguatkan kita untuk berseru kepada Yesus. Agar Yesus dengan doa yang kita panjatkan datang ke hadiratnya, ke dalam hatimu dan menolongmu melakukan sesuai dengan keinginan hatimu. Sehingga kamu diberkati. Maka benarlah kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenaran ada di mana? Saat ini sedang ada di hadapanmu. Inilah yang Amang katakan kepada anak-anak. Damai sejahtera itu sedang ada pada kita. Kebahagiaan itu sedang ada pada kita. Jika Anda terus berdoa, mendengar firman untuk membaca firman Tuhan bersama mama papamu dalam kebaktian pagi, renungan pagi, atau sebelum tidur malam, dan bangun pagi juga melakukan doa kepada Tuhan. Sesungguhnya roh itu ada padamu. Kalau roh itu ada dalam hatimu, maka kebahagiaan itu tidak bisa dihalang-halangi atau diambil oleh pihak yang lain atau iblis sekalipun. Bahkan iblis bisa diusir dalam hatimu, dalam keluarga kita, dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kebahagiaan. Sebagai penutup anak sekolah minggu ya, tolong diingat dan catat dalam Kolose 1 ayat 2 ya. Siapa yang berbahagia? Orang yang berbahagia ialah satu, hidupnya layak di hadapan Tuhan. Kedua, berkenan dalam segala hal, ya. Karena selalu berdoa. Yang ketiga, memiliki, senantiasa memberikan buah dalam segala perbuatan baik. Wah, semakin baik, semakin kasih, semakin sayang, semakin penolong. Yang keempat, selalu bertumbuh dalam pengetahuan akan pengenalan tentang Allah. Melalui mendengar, membaca firman Tuhan, bahkan menghafal ayat-ayat emas. Dulu Amang pernah ada 100 ayat emas, mencoba menghafal dalam 1 bulan, 1 hari 1. Ya, kadang-kadang hafal, kadang-kadang hilang. Tapi sekarang kita sudah mencoba ayat emas. Anak-anak sekolah minggu tidak hanya harus membaca, tapi harus menghafalnya juga ya. Karena daya ingat anak-anak sekolah minggu masih baik, masih bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Yang terakhir, ini saran ya dari gereja. Beribadah, bersukacita, datanglah ke hadapannya untuk mendapatkan hadiratnya dengan sorak-sorai, dengan gembira. Hati gembira adalah obat.
dijauhkan segala penyakit, bahkan berkat berkelimpahan bagimu anak-anak sekolah minggu yang Amang kasih, juga bagi keluargamu dan bagi kita semua. Itulah firman Tuhan yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sudah mendengar kabar baik, kabar kesukaan. Engkau memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang sudah mendengar tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Siapapun yang sudah percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memeliharanya dengan tekun membaca firman Tuhan, merekalah yang berbahagia. Anak-anak sekolah minggu Jaga Sampurna yang berbahagia. Keluarga papa mamanya, opungnya juga berbahagia. Guru sekolah minggu berbahagia, gereja kami berbahagia, Parlado kami berbahagia. Karena memiliki anak-anak yang senantiasa membaca firman Tuhan dan berdoa kepadamu sambil mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati anak-anak kami, jauhkan segala mara bahaya sakit penyakit. Berikanlah kepintaran pada mereka, karena kami percaya takut akan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Berikanlah hikmat dan pengetahuan kepada anak kami, berikanlah hikmat kepada orang tuanya untuk memberikan pertumbuhan yang diinginkan oleh Tuhan kepada anak kami. Oleh darah yang kudus, kami diselamatkan, kami bergembira dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita menyanyikan lagu dari Gedung Pujian, Hatiku Senang. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Dah. Suara